Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qawi Latif. Saya bekerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tepatnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Saya berasal dari Angkatan 7, kelompok 1. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang dimana materi ini menceritakan tentang apa itu yang namanya Smart ASN dan juga manajemen ASN, dan yang akan dibahas juga di sini yaitu tentang apa saja sih yang sudah kita pelajari di agenda 3 pada hari ini khususnya ya. Jadi langsung saja, yang namanya Smart ASN itu sebelumnya yang sudah kita pelajari atau kita buat videonya sebelumnya. Jadi Smart ASN ini adalah masa depan ASN, di mana yang menjadi tokohnya di sini adalah aparatur sipil negara, yang dimana aparatur sipil negara ini kan terdiri dari PNS dan juga P3K, yang dimana mereka ini sama-sama pegawai pemerintah yang bekerja di suatu instansi, dan dimana mereka ini berkewajiban untuk mengupgrade diri ya menjadi ASN yang berakhlak dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Dan dituntut dari Smart ASN ini agar ASN ini dituntut untuk cerdas dan juga berkompeten di dalam skillnya, seperti bagus di dalam mengoperasikan alat-alat digital, bagus di dalam kompetensi lainnya, dan juga di mana ASN ini dituntut untuk pintar dan juga menguasai segala skill yang dimana itu dapat bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat dan instansinya. Kemudian juga manajemen ASN, kita mengetahui bahwasanya di situ adalah suatu proses mulai dari para aparatur sipil negara ini direkrut, kemudian dididik, kemudian sampai mereka menjadi ASN. Nah, disitulah mereka akan diproses ya, diproses agar mereka ini menjadi ASN yang berakhlak, yang dimana ASN yang berakhlak ini diharapkan agar mereka itu mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan mereka nanti, khususnya di dalam melayani masyarakat, karena kita sebagai ASN pasti dituntut agar bisa menjadi pelayan yang baik ya bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat kita. Kemudian lanjut untuk pembahasan kita pada agenda 3 hari ini, kita membahas banyak isu nih, masalah. Yang pertama itu ada dari kelompok 1, itu masalah digitalisasi, yang dimana data-data iktp itu bocor. Nah, ini gimana kok bisa bocor gitu kan? Nah, jadi ceritanya di sini itu data-data iktp ini bocor itu dikarenakan adanya kelalaian dari pemerintah ya, dari Badan Sandi dan Siber Negara, kemudian dari Kementerian Kominfo. Nah, di sini terjadi kelalaian yang dimana pada saat itu sampai akhirnya data-data iktp itu banyak yang bocor. Nah, di sini kita pun juga mempunyai solusi ya, sudah disebutkan solusinya pada diskusi tadi. Salah satu solusinya tadi ya, kita harus pandai-pandai ya menjaga data-data pribadi kita ya. Misalnya kita meriset password, kemudian kita rajin untuk mengupgrade data-data kita dengan memasangkannya suatu aplikasi untuk pelindung data diri, misalnya firewall, kemudian block attitude. Nah, itu yang dimana dapat menjaga privacy atau privasi data pribadi kita agar tidak bocor. Nah, kemudian salah satu dari cara-cara tersebut itu bisa meminimalisir di mana terjadi kebocoran data kita. Karena apa? Karena terjadinya kebocoran ini dampaknya yang pertama itu adalah apa? Yang pertama itu data-data kita itu takutnya bisa disalahgunakan. Apalagi disalahgunakannya itu
terjadinya kejahatan, digunakan untuk kejahatan. Banyak zaman sekarang ini yang data-data pribadinya bocor dibikin kejahatan untuk apa? Yang pertama untuk bermain judi online, kemudian foto-foto atau gambar kita dipasangkan ke dalam video pornografi dan juga lain sebagainya. Kemudian dari hal yang sudah terjadi diharapkan agar pemerintah lebih berhati-hati lagi dalam menjaga data-data para warga negaranya. Kemudian juga dari diri kita sendiri, kita juga harus antisipasi dengan apa? Dengan cara menjaga data diri kita, yaitu dengan memasangkan aplikasi atau lain sebagainya demi menjaga keamanan data diri kita. Nah, itu salah satu upaya kita agar menghindari masalah-masalah tersebut. Kemudian yang kedua, dari kelompok 2 tadi kita ada membahas isu-isu tentang dimana dari aplikasi Peduli Lindungi, yang dimana waktu itu aplikasi itu digunakan untuk mengecek COVID-19 ya, apakah orang ini terkena COVID atau sudahkah dia ini mendapatkan vaksin 1, 2 atau 3. Nah, kemarin ini terjadi isu di mana aplikasi tersebut memasang tentang iklan judi online. Nah, gimana kok ini bisa terjadi? Ternyata ini terjadi karenanya ada kelalaian juga dari pemerintah, dari Badan Sandi dan Siber Negara ataupun Kominfo, yang dimana di sini domain atau batas waktunya itu mereka lalai dan tidak memperpanjangnya. Akhirnya di sanalah kesempatan para penjahat-penjahat itu meretas data-data tersebut, dan akhirnya data-data yang sudah teretas tadi itu dimasukkanlah iklan-iklan judi online. Nah, maunya itu kemarin itu harusnya situs-situs ini ya diblok ataupun aplikasi ini segera diturunkan ataupun diblok ya, segera dibikinkan keamanannya agar di mana tidak terjadi yang namanya peretasan data. Nah, kemudian setelah itu apa sih dampaknya bagi kita yang melihat iklan-iklan tadi? Nah, kesempatan di sini, itulah yang dimana kita tidak tahu sebelumnya ada iklan seperti itu. Akhirnya melihat judi online, nah mulai tertarik. Oh, jadi gini mainnya judi online. Akhirnya lama-lama yang dimana tidak tahu gara-gara melihat suatu iklan, akhirnya bermain judi online. Nah, itu ditakutkannya. Maka dari itu baik dari pemerintah ataupun dari diri kita sendiri ya, kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan, apalagi sampai bermain judi online tadi. Kemudian dari kelompok 3 tadi ada juga tentang pembahasan isu di mana terjadinya kebocoran data lagi, yaitu paspor ya, di 24 juta penduduk itu bocor data paspornya. Nah, ini gimana bisa kejadian? Yaitu tadi karena adanya kelalaian yang dimana kelalaian tersebutlah menyebabkan data-data itu banyak yang bocor. Kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing ya, kita sebagai seseorang yang harus menjaga data diri kita, memasang aplikasi yang mampu menjaga safe browsing dan lain sebagainya. Kemudian dari pemerintah juga harus menjaga agar data-data tidak bocor. Kemudian yang keempat itu ada terjadinya ASN yang bermain judi online. Nah, ini tidak baik karena apa? Kita sebagai ASN itu harusnya menjadi ASN yang berakhlak, bukannya malah terjerumus untuk bermain judi online yang dimana dapat merugikan diri kita sendiri, keluarga, bahkan instansi kita malu karena perbuatan kita. Nah, itulah ulasan dari agenda hari ini, yang dimana dari 4 kelompok tadi, dari berbagai macam topik yang berbeda. Mudah-mudahan dari isu-isu yang terjadi tersebut, semoga kita semua tidak terjerumus ke dalam isu-isu yang terjadi tersebut dan mampu menjaga diri kita, instansi kita, dan membawa nama baik bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan juga membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari saya, we are family.
afiknam jagat samagram. Semoga selamatlah alam dan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.